Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membahas sorry, ini yang akan saya bahas kali ini adalah tips cara memilih nama domain blog atau website. Bagi Anda yang belum memiliki blog atau website, bisa diikutin caranya mulai dari awal sampai akhir. Jadi Anda bisa menentukan nanti mau pakai nama seperti apa, bagaimana Anda bisa ikutin video kali ini. Oke, langsung saja pendahuluan. Dalam era digital seperti sekarang ini, smartphone sudah seperti barang wajib yang harus dipegang atau dibawa kemanapun kita pergi. Karena eh, mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya. Itu mungkin ungkapannya. Baik hanya untuk bersosial media atau untuk mencari atau membaca sesuatu. Jadi kita kalau ada update di sosial media, kita selalu ikutin tiap detik, bahkan bukan tiap colok, tiap detik ya. Ataupun kalau kita mencari atau ingin membaca sesuatu, mencari barang-barang ataupun apa gitu, atau ingin membaca berita, kita bisa bisa mengandalkan dari sosial media, dari smartphone tersebut. Kemudian bagi para pebisnis, pemanfaatan website juga sebaiknya segera dilakukan jika ingin bisnisnya tetap bisa bersaing dan untuk meluaskan jangkauan. Karena website itu tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun Anda bisa akses website dengan catatan ada jaringan internetnya. Selanjutnya, website bisa juga digunakan sebagai salah satu cara untuk membantu meningkatkan popularitas di dunia maya. Karena di dunia website itu bisa menjelaskan mengenai siapa Anda, bagaimana Anda, semuanya bisa dijelaskan secara gamblang di website tersebut. Namun terkadang kita kesulitan untuk mencari nama domain yang akan kita gunakan. Saya pun waktu pertama kali bikin website juga kebingungan mau pakai nama apa. Berikut ini adalah cara memilih nama domain yang tepat. Oke, yang pertama, nama domain untuk branding. Branding di sini maksudnya nama yang mau ditonjolkan sebagai nama domain. Jika untuk personal branding, bisa menggunakan nama pribadi atau nama julukan atau nama sebutan. Jadi kalau Anda mau personal branding, siapa Anda, bagaimana Anda bisa menggunakan nama Anda pribadi ataupun nama julukan Anda. Anda biasa dijulukin apa? Nah, itu biasa digunakan juga untuk nama domain. Jika untuk branding produk, bisa digunakan nama produk atau niche-nya yang sesuai dengan produk tersebut. Contoh Anda punya produk ban mobil. Nah, Anda bisa juga pakai nama banmobil.com atau merek ban mobilnya. Atau Anda menggunakan eh, yang mendekati dengan ban tersebut atau manfaat dari ban tersebut. Karena yang Anda sasar bukan cuma bannya tapi juga yang berhubungan sama ban. Jadi Anda bisa pakai nama seperti itu. Untuk branding perusahaan, tentu yang dipakai adalah nama perusahaan karena kita ingin memperkenalkan nama perusahaan kita kepada orang-orang di luar sana. Contoh, ini nama julukan atau nama sebutan, mskum.com, miskum.com. Ini nama perusahaan ya, persimadayu.co.id. Jadi ada .com, ada .co.id, itu juga .id, lagi .net, ada macam-macam. Ini yang pertama ya, nama domain untuk branding. Kemudian yang kedua, nama domain mudah diingat. Jadi orang gampang dan mudah mengingat nama domain Anda. Supaya mudah diingat, maka gunakan nama domain yang singkat dan sederhana, jadi tidak terlalu panjang. Jangan gunakan nama yang panjang karena akan membuat susah untuk diingat. Ya, tuh. Terus berikutnya, intinya nama domain itu mudah diingat, enak dibaca dan dilihat, serta mudah diucapkan atau dilafalkan. Juga gampang ditulis. Gunakan 1-3 suku kata, idealnya 2 suku kata.
Contoh, Anda pakai nama okeyes.com, bisa. Itu 2 suku kata, oke dan yes, 2 suku kata. Hindari memakai tanda hubung atau angka. Contoh misalnya, Anda mau pakai nama, domainnya itu, apa namanya, bulan, contoh Januari 2020. Nah, Januari terus Anda underscore atau Anda tanda hubung, terus 2020. Nah, itu tolong dihindari penggunaan nama domain seperti itu. Contoh, selaluideal.com, ini 2 suku kata. Ini berarti mengarah ke niche-nya nih, selalu ideal. Jadi yang dituju adalah orang yang ideal. Nama domain yang long term. Gunakan nama domain yang mampu bertahan lama dan bisa beradaptasi dengan keadaan. Jadi tidak short term ya. Jangan gunakan nama domain yang dibatasi waktu atau musiman. Contoh, Ramadan 2020. Nah, .com. Berarti ini hanya mampu bertahan setahun karena cuma 2020 aja bisa dipakai. Atau malah sebulan karena bulan Ramadan doang kan. Nah, jangan gunakan nama domain seperti ini. Nama ramadan.com itu bisa mungkin. Tapi kalau ada taunya, jangan dipakai karena kecuali Anda cuma ingin menyasar di tahun itu aja, tidak ingin perpanjang domain tersebut. Jadi kalau emang Anda begitu ya mungkin nggak apa-apa ya Anda pakai nama Ramadan 2020. Tapi idealnya kalau memang ingin Anda itu membuat website itu tujuannya adalah jangka panjang untuk kelangsungan bisnis Anda atau untuk branding produk-produk Anda. Jadi kalau dibatasi waktu maka Anda sudah selesai membangun tapi nggak ada hasilnya. Itu. Jadi kalau bikin website perhatikan itu juga. Nama domain yang tidak akan usang meskipun musim berubah. Untuk mencari nama domain yang Anda inginkan, apakah sudah dipakai orang lain atau belum, bisa dilihat di kolom komentar ya, nanti di bawah di deskripsi ya. Deskripsi nanti saya tuliskan apa namanya, nama-nama domain yang masih free, yang belum dipakai orang lain, karena perkembangan sekarang sangat pesat sekali pemakaian nama domain. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu gunakan ekstensi domain yang populer. Untuk ekstensi domain yang populer, sering digunakan di Indonesia seperti .com, .id, .co.id, .org, .net, serta masih banyak yang lain. Tapi 5 ini yang populer dipakai dan digunakan di Indonesia. Jika kita fokusnya untuk orang-orang Indonesia, bagusnya menggunakan ekstensi domain .id dan .co.id. Jadi kita lokal aja Indonesia, maka bagusnya memang .id dan .co.id. Namun, jika kita ingin membidik pasar global dunia, maka idealnya menggunakan .com, .org, dan .net. Selain ekstensi domain di atas, masih banyak ekstensi domain yang lainnya, dan pilihan ekstensinya bisa dilihat di kolom deskripsi. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi nama domain selain 5 yang di atas itu. Jadi yang keempat ini gunakan ekstensi domain yang populer jika ingin cepat dikenal ya. Berikutnya, terakhir penutup, jika yang Anda adalah pemilik bisnis dan ingin segera dikenal banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan dunia, maka segera membuat website. Karena semakin Anda menunda, nama domain yang Anda inginkan kemudian sudah dipakai orang lain. Dengan segera bertindak, maka domain akan segera jadi milik Anda. Dan kalau Anda memperpanjang tiap tahun, maka itu semuanya akan menjadi milik Anda. Tapi bagusnya memang Anda berlangganan tahunan, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagusnya seperti itu, karena untuk mengantisipasi supaya Anda tidak lupa, supaya tetap domain tersebut tetap hidup, karena pihak penjual juga pasti providernya pasti akan ngasih tenggat, tidak dibayar dalam waktu berapa periode gitu, entah itu kalau nggak salah sih batasnya 1 bulan deh, masih bisa dihidupkan kembali.
Tapi nanti biasanya itu 3 bulan sebelumnya itu atau 90 hari sebelumnya itu udah dikasih tahu, diperingatkan bahwa domain ini akan mati dan tolong segera dibayar. Jadi untuk memperpanjang usia dari domain tersebut. Hosting dan domain biasanya kalau beli bagusnya sih hosting sama domain sekalian jadi satu, biar nanti kalau ada kendala Anda bisa komplain ke providernya. Kecuali Anda emang seorang ahli di bidang IT untuk membuat hosting domain. Tapi kalau Anda masih awam, bagusnya sih Anda beli license ke provider yang menjual domain dan hosting. Untuk pemilihan hosting dan domain bagi pemula dengan harga murah ada di kolom deskripsi. Nanti saya tuliskan linknya, Anda bisa buka-buka, Anda bisa baca sendiri, Anda bisa lihat sendiri. Saya cocoknya yang mana, yang harga berapa, yang berapa bulan, mau setahun, mau sebulan, terserah Anda. Kalau saya pribadi sih, saya langsung setahun, karena karena saya pernah cuma bulanan belinya, itu lebih mahal, hitungannya pertama. Kedua, akhirnya saya harus mengingat lagi, ternyata domain saya sudah habis dan kelewatan bayarnya, karena saya kelamaan tidak buka email. Itu kendala seperti itu agar bisa teratasi. Terutama sih memang harganya, kalau beli bulanan memang lebih mahal daripada beli tahunan. Dan kalau Anda beli tahunan itu biasanya ada free hosting. Kalau Anda beli domain hosting, itu ada free hosting. Domainnya Anda tinggal nyari nama sendiri. Jadi bayar yang dibayar adalah domainnya, bukan hostingnya. Kalau Anda langganannya 1 tahun, masih 1 tahun ya. Kalau Anda cuma bulanan, Anda akan bayar dua-duanya, domain hosting Anda harus bayar. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran, kritikan, ataupun pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar supaya channel yang sedang saya bangun ini menjadi lebih baik lagi. Saya tunggu saran dan kritik Anda. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.